Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, para jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan nikmat karunia kepada kita, dan khususnya kita diberikan waktu, kesempatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan rangkaian amal ibadah, khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang fadilahnya sangat besar, yang luar biasa. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh amal perbuatan kita, memperberat timbangan amal kebaikan, dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan tafsir dari surah At-Talaq dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kita sampai kelanjutan dari paragraf ayat pertama sampai ayat ketiga tentang hukum-hukum talak dan iddah serta buah ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya sudah kita sampaikan ya tentang latar belakang turunnya ayat pertama dari surah At-Talaq ini, yaitu kisah tentang perceraian yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang istri beliau, yaitu Hafsah binti Umar. Jadi sudah kita sampaikan pernak-pernik ya, rumah tangga beliau, dan ini menunjukkan bahwasanya beliau seorang manusia biasa yang di saat yang sama mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak dibiarkan melakukan kesalahan. Kalau beliau salah khilaf dibimbing oleh wahyu dari Allah, apakah melalui ayat langsung yang diturunkan dari langit ataukah mungkin masukan atau usulan dari sebagian sahabat. Hadirin rahimakumullah, tentang talak yang dilakukan oleh beliau kepada Hafsah binti Umar, dikarenakan Hafsah ini membocorkan rahasia Rasulullah SAW yang pada saat itu diwanti-wanti supaya tidak menyampaikan rahasia rumah tangga beliau kepada orang lain. Tapi ternyata Hafsah menceritakan kepada Aisyah. Nah, inilah yang membuat marah Rasulullah SAW dan kecewa kepada Hafsah tentang rahasia yang disampaikan oleh Hafsah kepada Aisyah. Insyaallah sudah saya sampaikan ya, dan mudah-mudahan masih diingat tentang
ya pernak-pernik dalam rumah tangga ya. Bagaimana interaksi Rasulullah dengan istri beliau yang lain, yaitu Maryah Al-Qibtiyah, yang menyebabkan kecemburuan daripada Hafsah dan mengatakan kata-kata yang ya sebagai seorang istri ya, mungkin kecemburuannya memuncak dan tidak bisa berkata yang pada tempatnya, sehingga Nabi ingin meredam kemarahan daripada Hafsah, sehingga beliau mengharamkan dirinya ya untuk berinteraksi nantinya dengan Maryah dan memberikan wasiat kepada Hafsah supaya tidak menceritakan hal itu kepada orang lain. Nah, ternyata keperucut yang dilakukan oleh Hafsah menyampaikan kepada Aisyah. Nah, itulah ya, sehingga menyebabkan diturunkannya surah At-Tahrim ayat yang ketiga, dan ini kaitannya dengan turunnya surah At-Tolak ini menjadi teguran ya, bimbingan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya dan juga kepada istri-istri beliau ini. Jadi ayat yang pertama ini di surah At-Tolak turun berkaitan dengan peristiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceraikan Hafsah ya. Jadi peringatan bagi kita semuanya. Kemudian tidak lama Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merujuk kembali kepada Hafsah dan menyampaikan alasannya, bahwasanya Hafsah ini seorang wanita yang salihah, innaha sawwamah wa qawwamah. Hafsah ini seorang wanita yang rajin berpuasa, rajin bangun malam, sholat tahajud. Wa innaha ihda nisa'ika fil jannah, sesungguhnya Hafsah ini salah seorang istri Rasulullah di surga. Nah, itulah kemuliaan-kemuliaan yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Nah, maka Rasulullah rujuk kepada Hafsah, dan sikap Umar bin Khattab yang sebelumnya sempat kecewa, marah, akhirnya terhibur dengan berita gembira dari langit itu. Nah, kurang lebih seperti itulah yang insya Allah sudah saya sampaikan ya, tentang pernak-pernik rumah tangga Rasulullah. Dan sekali lagi ini menjadi hasanah pengetahuan ya bagi kita semuanya untuk meniru apa yang beliau lakukan. Beliau telah sampaikan dalam hadisnya, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik interaksinya dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, akulah orang yang bagus, terbagus dalam berperilaku kepada keluargaku. Kalaupun ada hal-hal yang tertentu yang membuat beliau marah, kecewa, karena berarti ada situasi dan kondisi yang luar biasa. Mungkin kalau kita menghadapinya sebagai manusia biasa, reaksi dari kita melebihi ya, dari yang beliau lakukan. Tapi inilah informasi dan hasanah pengetahuan kepada kita semuanya. Ini ayat-ayat di poin-poin pertama ya, di surah At-Tolak, yang terkait dengan hukum-hukum talak dan iddah serta buah ketakwaan dan tawakal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi ya. Jadi Allah Ta'ala di sini tidak menyebutkan wahai Muhammad. Dalam Al-Quran hanya sedikit sekali ya, kurang lebih ada 4 tempat saja Allah menyebutkan kata-kata Muhammad ini. Yang lainnya disebutkan ada Rasul, ada Nabi. Artinya di sini beliau ketika dipanggil sebagai seorang Nabi, maka posisinya beliau mewakili umatnya.
ketika Allah memanggil ya ayuhan nabi, wahai nabi, maka tujuan redaksi yang disampaikan Allah dalam ayat ini di samping kepada beliau secara pribadi juga kepada kita sebagai umatnya. Kita juga mendapatkan redaksi kalimat narasi yang disebutkan di dalam ayat ini. Wahai Nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kalian mentalak, menceraikan istri-istri, fatalliquhunna, maka ceraikanlah mereka li'iddatihinna, pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Wa ahsul iddah, dan hitunglah waktu iddah itu. Sudah kita sampaikan ya bahwa talak ini ada dua macam. Ada tolak yang sifatnya sunni sesuai dengan sunnah, ada tolak yang bid'i, yang bid'ah tidak sesuai dengan sunnah. Tolak yang sunni yang sesuai dengan sunnah yaitu tolak yang dilakukan oleh suami atas istrinya pada saat istri ini dalam kondisi bersih, thahirah ya, istrinya bersih, tidak setelah dicampuri. Jadi itu perintahnya, sehingga ngitung iddahnya enak. Sebaliknya, kalau tolak itu bid'i, yaitu tolak perceraian yang dilakukan oleh suami atas istrinya pada saat istri ini dalam kondisi haid, menstruasi, dan juga kalaupun bersih istrinya ini habis dicampuri, kemudian besok atau lusanya ditalak. Nah, ini mengandung syubhat nantinya ya, kalau istrinya ini tidak hamil. Nah, kalau hamil, nah itu menjadi persoalan nantinya ya. Jadi itu membuat sulit istrinya ini dan lebih memperpanjang masa iddahnya. Karena pada saat istri yang diceraikan pada masa haid itu nggak dihitung haidnya, nanti dihitung setelah bersihnya itu ya. Jadi lebih memperpanjang masa penantian atau masa iddah daripada istri, dan ini mengandung unsur kezaliman ya kepada istri. Nah, ini berlaku pembagian ini apabila istri ini masih masa produktif ya. Kalau masih kecil atau belum haid atau sudah menopause yang tidak ada masa haidnya, maka tidak berlaku untuk pembagian sunni dan bid'i ini. Nah, di sini Allah Ta'ala perintahkan wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah Rabb kalian. Jadi di surah At-Talaq ini ada 5 tempat Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini sekaligus sebagian ulama mengatakan bahwa surah At-Talaq ini disebut juga surah At-Taqwa karena perintah takwa yang banyak di dalam ayat-ayat ini. Nanti kalau masih ada waktu di akhir kita sebutkan rinciannya. Jadi dalam hal ini kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam situasi yang sulit, kondisi psikis yang labil atau yang serba khawatir, dan juga istri juga begitu ya. Dalam persoalan rumah tangga ini hal-hal yang memerlukan ketegaran, kemandirian, dan juga hal-hal yang kritis. Nah, ini Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala ya, termasuk dalam hal memulai rumah tangga ya. Perintah dalam berumah tangga yang diisyaratkan di ayat pertama di surah An-Nisa ya, itu juga perintah di awal ayat, di akhir ayat berisi tentang masalah takwa.
Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Allah. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Nah, ini penting ya. Janganlah kalian mengusir, mengeluarkan istri itu dari rumah mereka. Wala yakhrujna, dan juga janganlah mereka keluar illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali apabila mereka itu melakukan perbuatan keji yang terang-terangan. Istri nusyuz, melakukan pembangkangan, tidak taat kepada suami ya. Kita sampai penjelasannya di poin ini kemarin ya, pada saat sebelumnya ya, di kajian sebelumnya ini. Jadi suami yang menceraikan istrinya, walaupun status rumah itu milik suami, tetapi dalam ayat ini diredaksikan Allah Ta'ala min buyutihinna. Hinna di sini kembali kepada an-nisa, yaitu kepada istri-istri, kepada pasangannya ya. Walaupun status rumah itu milik laki-laki, milik suami, tapi Allah mengidhofahkan atau menisbahkan rumah itu kepada istri. Ini memiliki pesan bahwasanya istri itu punya hak dalam rumah tangga. Apalagi kalau rumah yang didapatkan itu membangunnya, prosesnya itu setelah suami istri membangun rumah tangga. Jadi bukan hasil murni dari pendapatan suami sehingga bisa membangunkan rumah, atau mungkin rumah itu warisan dari keluarga suami. Tetapi apabila rumah didapatkan bersama-sama, malah lebih kuat lagi posisi istri. Apalagi kalau rumah itu warisan dari istri. Rumahnya istri kok malah istri suruh keluar, ini malah zalim ya. Nah, ada sebagian di antara masyarakat ya yang belum bercerai saja sudah mengusir istrinya. Ini unik ya, aneh. Ada kisah ya, suami karena marah kepada istri bukan karena penyimpangan dari istri atau perlakuan yang tidak islami atau mungkin punya akhlak yang tidak lurus ya, bukan karena itu, tapi karena beda pandangan. Suami yang masih belum lurus dari sisi akidah dan ibadah serta akhlaknya, ketika melihat perubahan pada istrinya yang semakin solihah, yang semakin bagus, itu malah ada suami yang kecewa. Ini kan aneh, aneh sekali. Suaminya yang awam, yang tidak paham, kemudian melihat perubahan yang baik pada istrinya, suaminya kecewa. Ini kan aneh sekali, sehingga malah mengusir istri dari rumahnya. Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Bagaimana statusnya? Nah, ini kembali kepada niat suami ini. Ini suami niat mengusir itu tujuannya untuk menceraikan istrinya atau hanya sekedar memulangkan istri ke orang tua? Kalau tujuan yang pertama untuk mentalak, berarti jatuh satu kali talak. Beberapa saat berikutnya suami menjemput istri dan akhirnya mereka berkumpul ya, dalam tanda kutip. Terus terjadi lagi. Nah, berarti kalau terjadi lagi, maka statusnya di sini ya, suami mengusir lagi, berarti apa? Ada 2 kali talak. Kalaupun dia rujuk ya tinggal 1 saja kesempatannya. Nah, ini kan persoalan yang harus diperhatikan ya. Jangan jangan menggampang-gampangkan ya dalam masalah talak ini. Walaupun tidak terucap secara eksplisit, tapi ketika sudah ada niat, bahkan dia menyampaikan, wis kalau begini caranya lebih baik
kita pisah saja. Nah, apalagi kalau sudah terlontar begitu, dia mempersiapkan surat-suratnya. Nah, ini bahaya ya. Kembali ke tadi ya tentang tolak bid'i supaya saya tidak lupa. Bagaimana hukumnya kalau orang atau si suami menceraikan istrinya pada saat masa haid atau masa menstruasi? Maka hukumnya haram. Dia berdosa si suami ini. Tapi apakah talaknya jatuh atau tidak? Ya, ini beda pendapat. Jumhur ulama mazhab yang 4 mengatakan jatuh talaknya, baik itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i ataupun Hambali, tetap jatuh talaknya yang dilakukan oleh suami kepada istri walaupun pada masa menstruasinya si istri. Tetapi ada sebagian di antara ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya Ibnu Qayyim yang mengatakan tidak jatuh. Untuk hukum positif di Indonesia itu mengadopsi pendapat jumhur, yaitu tetap jatuh, nanti tetap ada proses ya. Jadi ketika suami menjatuhkan talak kepada istri pada masa menstruasi, dalam perspektif fikih Islam itu pendapat jumhur tetap jatuh. Namun semuanya, baik itu tolak sunni atau bid'i, ini menunggu proses yang resmi dari pengadilan agama. Nah, selama proses itu si suami tidak boleh mencampuri istrinya. Kalau suami mencampuri berarti dia rujuk kembali kepada istri. Nah, boleh saudara rujuk ini. Memang dianjurkan. Di sini ada perintah. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan suami tidak boleh mengusir istrinya dan istri tidak boleh keluar dari rumahnya selama masa iddah? Supaya suami punya waktu untuk merenung. Jangan-jangan dia menyesal nantinya ya, sehingga harus rujuk ya, dia punya niatan, oh kalau begitu rujuk saja kepada istrinya. Jadi tetap satu rumah tapi pisah kamar atau pisah ranjang ya, karena dia bercerai dengan istrinya. Jadi nggak langsung dipulangkan. Tetap di sini etikanya, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa yatina bi fahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Wa may ta'adda hududallah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, faqad dzalama nafsah, maka dia telah mendolimi pada dirinya sendiri. La tadri, kamu tidak mengetahui, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Itu tadi, barangkali dia mendapatkan ilham, menyesal dari keputusannya, ada solusi yang lebih baik, tidak harus bercerai, apalagi sudah ada anak-anak, nanti bagaimana pendidikannya, bagaimana cara untuk mengawal anak-anak ini kalau mereka bercerai, berpisah. Nah, jadi banyak pertimbangan ya. Inilah yang ditekankan di dalam ayat-ayat ini. Fa idza balaghna ajalahunna, maka ketika telah mendekati akhir masa iddahnya, fa'amsikuhunna bima'ruf, hendaklah rujuklah mereka dengan cara yang baik. Jadi suami kembali ya dengan istrinya dengan cara yang baik, au fariquhunna bima'ruf, atau lepaskanlah mereka itu dengan cara yang baik. Kalau mau rujuk dengan baik-baik, jangan ancaman atau mungkin dengan kata-kata yang kasar ya dari suami, merendahkan derajat istrinya misalnya. Kalau terpisah nanti tidak ada yang memberikan ma'isyah kepada istrinya begini begitu, tidak perlu ya. Jadi kalaupun rujuk dengan cara yang ma'ruf, kalau terpisah, memisahkan, jadi menceraikan istrinya itu juga dengan cara yang ma'ruf,
dengan baik-baik, bukan dengan cara yang zalim. Wa ashidu dzawai adlim minkum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Nanti ada penjelasan ya. Walaupun di sini mengandung kalimat perintah, tetapi perintah di sini tidak wajib ya. Perintah untuk mengambil saksi pada saat proses rujuk itu tidak sampai pada derajat wajib. Sebagaimana pada saat talak itu juga tidak ada perintah untuk mendatangkan saksi, maka saat rujuk juga demikian. Nah, kurang lebih seperti itu posisinya. Beda dengan pada saat proses awal di pernikahan. Tapi lebih aman mendatangkan saksi supaya kalau masing-masing ini berkelit ya, karena biasanya manusia ini tempatnya khilaf, tempatnya salah. Kalau di pengadilan masing-masing mengklaim yang benar kata-katanya, ketika tidak ada saksi susah. Tapi kalau ada saksi itu akan bisa memudahkan proses hukum. Wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kamu tegakkan persaksian itu karena Allah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Gabungan akhir dari ayat kedua dan ketiga ini yang populer ya, yang disebut oleh orang-orang ayat 1000 dinar ya, karena menjadi pengingat kepada kita solusi dari segala persoalan dalam hidup ini adalah takwa. Dia akan mendapatkan rezeki dan mendapatkan solusi dari Allah Ta'ala dari permasalahannya. Wa may tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Faqad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Semuanya sudah ada takdirnya, sudah ada ketentuannya, kita tinggal melaksanakan. Nah, kita lanjutkan untuk tafsir yang sebagai kelanjutan ya dari ayat pertama. Firman Allah Ta'ala, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika mereka istri itu mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji seperti zina, atau apabila mereka berbuat nusyus, pembangkangan, atau mereka berperilaku lancang, mulutnya kasar dan jelek, kurang ajar terhadap orang yang tinggal bersama mereka di rumah tersebut dari keluarga suami. Mulut dan perilakunya mengganggu dan menyakiti keluarga suami yang tinggal di rumah tersebut. Ketika itu maka boleh suami mengeluarkan istri dari tempat tinggal tersebut karena kelancangan, kekurang ajaran dan buruknya perilaku mereka. Ya, inilah ya, kalau istri melakukan fahisyah, perbuatan keji, pembangkangan yang jelas mubayyinah, yang sudah jelas terbukti, maka boleh suami ini mengembalikan istri itu ke orang tuanya. Nah, jadi kalau tidak ada masalah pembangkangan, hanya beda pendapat, atau bahkan kasus yang saya ceritakan justru istrinya semakin solihah kok suaminya malah terganggu dengan perilaku baik dari istrinya, ini kan aneh. Ya, akhirnya ya karena istri takut bolak-balik seperti itu, dia memisahkan diri dari suaminya, mencari
tempat lain supaya tidak minta supaya dilayani terus-menerus oleh kepada suaminya. Wa tilka hududullah wa ma ta'ata hududullah faqad dzalama nafsah. Hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah kepada para hambanya adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah digariskan untuk mereka. Tidak boleh mereka melampauinya dan melanggarnya. Barang siapa melampaui dan melanggar batasan tersebut, sungguh ia benar-benar telah menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan zalim, membahayakan, merugikan dan mencelakakan dirinya sendiri serta menyeretnya ke jalur kebinasaan. Jadi Allah Ta'ala sangat rahmah, sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Semua yang terkait dengan aturan-aturan itu telah diberikan batasan, terutama dalam rumah tangga. Allah telah membuat batasan-batasan, kita ikuti maka kita sampai kepada kemaslahatan, kebahagiaan dunia akhirat. Kalau ditentang malah akan mengantarkan seseorang kepada kemadharatan dan kesengsaraan. Kita ikuti saja aturan Allah, kita ikuti hududullah, rambu-rambu kita ikuti. La tadri la'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak tahu wahai suami yang menalak, sesungguhnya kami mengharuskan istri yang ditalak untuk tetap tinggal di rumah suami selama masa iddah. Karena siapa tahu ketika istri itu tetap tinggal di rumahnya, barangkali Allah Ta'ala menyatukan kembali di antara hati keduanya, sehingga keduanya pun akhirnya bisa kembali rujuk bersatu dengan cara suami merujuknya. Dengan demikian hal itu menjadi lebih mudah dan ringan. Jadi yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah terjadinya rujuk ya. Dan apabila suami ini memiliki kedudukan yang terhormat di masyarakat, dia juga tidak menjadi isu di masyarakat karena istrinya nggak keluar, nggak pindah. Selama istri masih di dalam, maka persepsi masyarakat masih positif kepada si suami. Banyak hal yang mengandung kemaslahatan apabila istri ini masih berada di rumah. Tapi sekali lagi harus dijaga tadi ya, interaksinya. Kalaupun dia mau rujuk ya dengan menjimanya boleh, tapi harus hati-hati, jangan memudah-mudahkan tadi ya. Ini adalah yang rata-rata memang terjadi karena biasanya kasus talak terjadi akibat luapan emosi dan amarah yang memuncak tak terkendali, atau hanya merupakan kejengkelan dan kegeraman lahiriah semata. Kemudian faktor-faktor pemicu pertengkaran dan cekcok pun mulai menghilang, emosi mulai mereda, suami mulai kembali mendapatkan kesadaran dan akal warasnya, merasakan pahitnya kehampaan rumah tanpa seorang perempuan pendamping hidup, atau beratnya untuk berpikir menikah dengan perempuan lain. Suami teringat dan terkenang kebaikan istri, menerima dan tidak lagi memikirkan sisi-sisi kekurangan. Sebagaimana Allah Ta'ala ingatkan dalam manajemen ataupun dalam mengatur ya konflik rumah tangga, di antara solusi Qur'ani, wala tansawul fadla bainakum, janganlah melupakan kebaikan di antara kalian. Jadi ini cara Allah Ta'ala mengingatkan kepada suami istri. Apabila ada kejengkelan, kekecewaan masing-masing, Allah ingatkan, janganlah kalian melupakan kebaikan masing-masing. Ketika suami marah kepada istrinya, maka harus mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh istri itu di masa sebelumnya. Betapa setianya, betapa solihahnya, betapa banyak kebaikan yang telah dikorbankan, pengorbanannya, keikhlasannya, semuanya harus diingat. Insya Allah itu akan bisa menetralisir kekecewaannya. Kebalikannya, kalau istri kecewa pada suami juga demikian. Ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh sang suami kepada istrinya di masa sebelumnya. Bagaimana perjuangannya
kesungguhannya, bagaimana pengorbanan suami dalam rumah tangga, keteladannya, macam-macam diingat terus ya. Insya Allah masing-masing itu akan tumbuh kembali mahabbah, kecintaannya. Nah seperti itu ya, Allah Ta'ala perintahkan masing-masing dalam rumah tangga pasti ada pasang surutnya, biasa ya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Janganlah seorang laki-laki membenci kepada istrinya. Jika ia tidak menyukai salah satu perilakunya, maka ia menyukai sisi perilakunya yang lain. Pasangan kita itu manusia ya, bukan malaikat. Apalagi setan ya. Kalau malaikat benar terus, kalau setan salah terus. Pasangan kita masing-masing, istri kita itu manusia. Punya kelebihan, punya kekurangan. Barangkali dari sisi masak nggak bisa. Nah, tapi dari sisi kreativitas yang lain, Masya Allah luar biasa istri kita. Kebalikannya ada istri yang pinter masak luar biasa, tetapi dari sisi mungkin kerapian kurang. Nah, misalnya tidak mungkin semua di antara kita sempurna, atau kebalikannya semuanya salah, nggak mungkin. Pasti ada satu kelebihan, dua kelebihan, satu kekurangan dan lain sebagainya. Selain itu kemungkinan siapa tahu istri tersebut ternyata hamil. Nah kalau hamil bagaimana nanti ya, akan membuat tidak nyaman. Walaupun dalam proses kalau jelas hamil, ketika istri hamil ya, kemudian mau dicerai boleh saja ya. Suami akan menceraikan istri dalam kondisi hamil ini berbeda dengan saat menstruasi tadi. Kalau istri jelas hamil kemudian dicerai boleh, nah, tapi nanti masa iddahnya ya setelah menunggu ya kehamilan itu lahir, nah, baru itu ada iddahnya, jadi lebih panjang tergantung pada masa kehamilan yang dialami oleh istrinya itu. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Apabila mereka telah mendekati masa akhir iddah, dengan kata lain masa iddahnya sudah hampir berakhir namun belum benar-benar berakhir, kalian wahai para suami memiliki dua pilihan. Pertama, mempertahankan secara patut, yaitu dengan cara merujuk kembali istri yang ditalak dan kembali mempertahankan jalinan pernikahan yang ada, disertai dengan mempergaulinya secara baik. Kedua, melepas secara patut. Patut di sini ma'ruf, yakni membiarkan para istri yang ditalak hingga berakhirnya masa iddah, disertai dengan tetap memenuhi hak-hak mereka, tidak menimpakan kemadharatan terhadap mereka, tidak mencerca mereka, tidak mengata-ngatai mereka secara kasar, dan tidak mencaci maki mereka. Mereka diceraikan dan dilepas dengan cara yang baik, halus dan lembut. Adapun mempertahankan dan merujuk kembali dengan maksud untuk menyakiti dan menimpakan kemadharatan atau melepas dan menceraikan disertai dengan perlakuan yang menyakiti dan tidak memenuhi hak istri, itu tidak boleh sama sekali bagi siapapun ya. Jadi sudah sampaikan, kalau mempertahankan dengan baik-baik, kalau terus bercerai ya dengan cara yang baik-baik. Wa asyhidu dzawai 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Nah, persaksikanlah rujuk tersebut ketika kalian memang merujuk kembali mereka, atau pelepasan tersebut jika kalian memang melepaskan mereka. Hal itu untuk mengeliminasi terjadinya perselisihan serta mengeliminasi atau menghilangkan faktor-faktor pencetus terjadinya perseteruan, pengingkaran dan penyangkalan kalau ada proses di peradilan ya. Tunaikanlah kesaksian wahai para saksi, dan berikanlah kesaksian itu secara murni, semata-mata hanya karena Allah Ta'ala dan dalam rangka mendekatkan diri kepadanya untuk mengungkapkan kebenaran, tanpa ada tendensi, bias, berat sebelah dan pemihakan kepada salah satu pihak. Mempersaksikan rujuk dan furqa atau pelepasan perceraian
atau tolak ini adalah bersifat sunnah. Jadi perintah mempersaksikan dalam ayat ini adalah perintah yang bersifat sunnah. Dan anjuran menurut para imam madhab serta qaul jadid dari Imam Syafi'i, perintah di sini seperti perintah dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, wa asyidu idza tabaya'tum, dan persaksikanlah apabila kalian melakukan akad jual beli. Nah, dalam hal ini nikah, kemudian juga rujuk, itu termasuk akad muamalah. Jadi sifatnya sunnah. Dalil yang menunjukkan bahwa perintah dalam ayat ini bukanlah perintah yang bersifat wajib, tetapi perintah yang bersifat sunnah, dan anjurannya adalah adanya ijma' tentang tidak wajibnya mempersaksikan ketika menjatuhkan talak. Maka begitu pula ketika mempertahankan dan merujuk kembali. Jadi sudah saya sampaikan, kalaupun suami mentalak istri tidak harus ada saksi. Begitu pula apabila kembalinya suami kepada istri juga tidak harus ada saksi. Jadi dikembalikan kepada kejujuran masing-masing. Suami istri harus jujur. Ini konsekuensinya ya. Ayat wa aqimus syahadata lillah menjadi dalil yang menunjukkan kewajiban menunaikan dan memberikan kesaksian di hadapan qadhi atau hakim menyangkut semua bentuk hak. Kata asyhada di sini isim jenis. Jadi semua, bukan persoalan rumah tangga saja. Jadi kalau ada saksi yang menyaksikan dan diminta datang ke pengadilan, harus datang untuk menyaksikan, tidak boleh menyimpan kerahasiaan. Allah Ta'ala memerintahkan untuk menunaikan dan memberikan kesaksian guna mengungkap kebenaran. Tidak boleh bersikap malas dan menghindar karena tidak ingin bersusah payah dan capek-capek pergi ke mahkamah atau pengadilan dan menunggu para hakim karena alasan tidak ingin pekerjaannya terganggu atau waktunya tersita dan terbuang. Nah, ini ya. Jadi kalau dari paragraf ini para ulama mengkiaskan dengan proses demokrasi, kehadiran masyarakat di bilik suara, di TPS-TPS itu masuk dalam bab ini. Wa aqimus syahadata lillah. Jadi masyarakat itu ketika datang mencoblos, baik itu pilkada ataupun pemilu, berarti dia menyaksikan tentang siapa yang akan dicoblos itu. Kalau kepala daerah atau presiden berarti dia menyaksikan tentang sisi kelayakannya. Kalau caleg yang dipilih berarti dia menyaksikan siapa yang dipilihnya, sehingga otomatis ya dia harus kenal, tahu dulu siapa yang dipilih. Nah, itu maksudnya ya. Jadi melakukan proses demokrasi seperti itu bukan semata-mata hal yang mubah atau yang boleh, tetapi itu perintah dalam Islam, dalam Al-Quran. Wa aqimus syahadata lillah, persaksikanlah itu untuk Allah. Menyaksikan, oh si fulan tetangga saya yang mencalonkan itu orangnya baik, punya kompetensi, soleh, nah saya pilih dia. Nah itu berarti kita persaksikan. Nah, semakin orang itu banyak dikenal di masyarakat dan kebaikannya itu banyak memberikan dampak positif ya, dia semakin layak dipilih, nah, maka berarti persaksian yang dari masyarakat semakin luas. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Apa yang telah disebutkan itu yang kami perintahkan kepada kalian berupa mempersaksikan, rujuk atau furqah, menegaskan dan memberikan kesaksian secara tulus, ikhlas, semata-mata murni hanya karena Allah, menjatuhkan talak sesuai dengan aturan dan ketentuan Al-Quran dan Sunnah, menghitung iddah secara baik atau benar dan cermat, tidak mengeluarkan istri yang ditalak atau mengizinkannya keluar dari rumah. Sesungguhnya semua perintah dan aturan itu tidak lain adalah dijalankan oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta takut kepada hukum Allah di negeri akhirat. Di sini yang disebutkan secara khusus adalah orang mukmin. Karena orang mukminlah yang mau mengambil manfaat dan semua pengajaran tersebut dan melaksanakannya, bukan yang lain. Selanjutnya Allah menegaskan dengan kalimat sisipan tentang kewajiban menghormati
dan menjunjung tinggi hukum-hukum tersebut serta berkomitmen kepada batasan-batasan Allah Ta'ala. Wa may yattaqilla ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pada apa yang Dia perintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, menjunjung tinggi dan tidak melanggar batasan-batasannya yang telah digariskan pada para hambanya, niscaya Allah memberikan untuknya jalan keluar atau pintu penyelamat dari persoalan yang dihadapinya, serta memberinya rizki dari arah yang tidak pernah terbersit di benaknya, tidak pernah ia prediksi dan tidak pernah ia sangka-sangka. Insyaallah masing-masing di antara kita punya pengalaman ya dalam mengaplikasikan ayat ini. Inilah keberkahan janji Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, tentang sabab nuzulnya sudah pernah kita sampaikan ya. Di antaranya ada seorang sahabat mulia Auf bin Malik al-Ashja'i yang datang kepada Rasulullah SAW bersama istrinya, mengadukan anaknya yang tertawan di musuh, di peperangan, tidak pulang-pulang. Nah, kemudian bagaimana solusinya Rasulullah? Nah, maka Nabi memberikan nasihat kepada Auf bin Malik supaya pada malam ini dia dan istrinya banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Maka suami istri ini pulang dan zikir ya, wiritan sepanjang malam, la haula wala quwata illa billah terus ya. Tiba-tiba sebelum subuh pintu rumah terketuk dan ternyata anaknya datang. Luar biasa ya, ini istijabahnya wirid la haula wala quwata illa billah yang disebut singkatannya hauqalah, itu luar biasa ya. Bahkan datang dengan membawa ghanimah, kambing yang banyak. Ya itulah, sehingga ini kaitan ayat ini diturunkan wa mattaqilla ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini satu riwayat seperti itu. Ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa takwa adalah jalan keselamatan dari berbagai kebutuhan, situasi kritis, kesempitan, kesulitan, himpitan, kesusahan dan kesedihan duniawi dan ukhrawi, serta ketika mati ya. Ketakwaan juga menjadi sebab yang mendatangkan rezeki yang baik, halal dan luas yang tidak disangka-sangka dan diprediksi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu ala hadhil ummah wa mattaqila ja'ala makhraja hatta faragha minal ayah thumma qala ya Abu Dzar law anna an-nas kulluhum akhadhu biha lakafathum. Jadi Nabi membacakan saat itu ayat yang kita sebutkan ini hingga selesai. Kemudian beliau berkata, wahai Abu Dzar, seandainya manusia semuanya mengamalkan ayat ini, saya itu sudah mencukupi mereka. Ya, luar biasa ya, ayat ini memberikan solusi bagi permasalahan umat manusia. Kemudian diceritakan juga oleh dari Ibnu Mas'ud, bahasanya ia berkata sesungguhnya ayat yang paling komprehensif dalam Al-Quran adalah ayat 90 dari surah An-Nahl. Kemudian ayat yang paling besar dalam hal jalan keluar adalah ayat ini. Kemudian tentang masalah tawakal di At-Tolak ayat 3 ini, barang siapa yang percaya kepada Allah, menyangkut apa yang dialaminya serta memasrahkan urusannya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar dan usaha optimal sebagaimana mestinya, termasuk diantaranya adalah berusaha dan bekerja untuk mencari rezeki, niscaya Allah menjamin untuk menyelesaikan apa yang menjadi beban pikirannya dalam segala urusan. Allah lah, dialah yang maha kuasa dan atas segala sesuatu, maha kaya dan tidak butuh sedikit pun kepada suatu apapun ya. Di antara faktor yang dominan dalam perceraian itu yaitu masalah ekonomi. Ketidakmampuan suami dalam mendapatkan ma'isyah sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, inilah di antara faktor perceraian. Hingga ada sebagian istri yang menggugat cerai karena ketidakmampuan suami. Maka di sini solusinya tawakal. Ya, barang siapa yang bertawakal maka akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sesungguhnya Allah
Allah pasti sampai kepada apapun yang Dia inginkan. Dan seterusnya, jika rezeki yang lainnya adalah dengan takdir Allah dan tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan pengetahuannya. Orang berakal sudah semestinya menerima sepenuhnya qada dan qadar, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'd ayat 38. Nah, ini slide terakhir ya yang saya sampaikan tadi tentang perintah takwa dan janji Allah bagi orang yang bertakwa di surah At-Tolak ini, yaitu kalau ayat nomor 1 yang sudah kita baca, wattaqullaha rabbakum. Di sini konsekuensinya adalah menjadi benteng keadilan, dan Allah memberikan janji akan menjaga batasan hukumnya jika manusia bertakwa dalam mengelola konflik, khususnya dalam persoalan rumah tangga, sehingga memiliki hikmah saat marah atau kecewa, misal dalam urusan cerai ataupun konflik, jangan melanggar aturan agama. Takwa di sini adalah kemampuan mengendalikan ego agar tidak mendolimi orang lain, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan akhir ayat yang kedua, wa mattaqilla ja'alahu makhraja, ada janji Allah Ta'ala di situ diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan atau mudah atau masalah kehidupan ya. Sehingga hikmahnya jangan putus asa saat menghadapi masalah yang buntu ya. Fokuslah mempertahankan ibadah, memperbaiki ibadah dan kepatuhan, karena solusi datang dari arah yang tidak terduga. Sedangkan poin ketiga, yaitu ayat yang ketiga, walaupun tidak ada takwanya di sini, tapi ini kelanjutan daripada akhir ayat yang kedua ya. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, serta dicukupkan segala kebutuhannya. Hikmahnya, rezeki tidak melulu soal kalkulasi matematika ya, manusia dikelola stres finansial ya, dengan memperkuat tawakal setelah berusaha maksimal ya. Kemudian ayat yang keempat, wa mattaqilla ja'allahu min amri yusra. Segala urusan itu akan diringankan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa bertindak seperti pelumas dalam urusan hidup. Ketika hidup terasa berat dan penuh hambatan, bisa jadi itu sinyal untuk mengevaluasi ketakwaan kita ya. Kalau ada masalah-masalah mungkin ketakwaan kita yang kurang, nah, maka kembali ya menjadi evaluasi muhasabah. Kemudian ayat kelima, wa mattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Dihapuskan dosa-dosanya, kesalahan kecil ataupun buruk, dan dilipat gandakan pahalanya. Hikmahnya, keuntungan akhir jauh lebih besar ya. Takwa menjadi penghapus rekam jejak negatif masa lalu dan investasi terbaik untuk timbangan amal dan masa depan. Yang terakhir ayat ke-10, fattaqullaha ya ulil albab qad anzalallahu ilaikum dzikra. Dijauhkan dari azab yang keras dan diberikan peringatan oleh Al-Quran atau Rasul sebagai petunjuk jalan hidup yang selamat. Takwa adalah lambang kecerdasan sejati yang disebut dengan ulil albab, menggunakan akal untuk sesuai ya, tunduk pada wahyu Allah, akan menyelamatkan kita dari kehancuran masa depan atau akhirat. Sehingga benang merah yang ada di dalam ayat-ayat ini adalah bahwa ayat pertama itu menjadi perisai ya, bisa membentengi perintah takwa saat menghadapi ujian ya, konflik terutama dalam rumah tangga. Kemudian pada pertengahan surat ayat 2-5 ini merupakan reward dan janji Allah yang manis, jalan keluar, rezeki kemudahan, dihapuskan dosa jika berhasil lolos ujian takwa tersebut,
Kemudian di akhir ayat yang ke-10 itu disebutkan peringatan bagi orang yang berakal agar melihat sejarah kaum terdahulu yang hancur ya karena mendurhakai perintah Allah, sekaligus penutup bahwa takwa adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ya. Inilah rangkaian yang penting untuk menjadi pedoman bagi kita semuanya untuk selalu menetapi ketakwaan, terutama dalam masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan yang kritis ini. Nah, demikianlah jemaah sekalian yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa lebih memperjelas pemahaman kita tentang surah At-Tolak ayat pertama sampai dengan ketiga, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan pesan-pesan yang ada dalam ayat ini, bisa mengelola rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya. Ini adalah amanah yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita semuanya untuk membina, mendampingi para istri kita, kemudian juga anak-anak kita. Mudah-mudahan semuanya rumah tangga kita mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Kita semuanya setelah dikumpulkan di dunia, mudah-mudahan nanti kita dipertemukan di surganya Allah Ta'ala. Demikian, mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.